Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurta Lorenza dengan NIM 19233093, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pemeriksaan pajak yang diampu oleh Bapak Dovi Septiari SE MSc AK. Video kali ini membahas tentang tata cara pemeriksaan pajak. Tata cara pemeriksaan pajak ada 7. 1. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Yang ketiga, peninjauan dokumen. Yang keempat, penolakan pemeriksaan. Yang kelima, pengujian oleh pemeriksaan pajak. Yang keenam, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang A. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Terbagi atas dua. Yang pertama, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor adalah surat panggilan dilakukan pemeriksaan kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang B, pertemuan dengan wajib pajak. Yang pertama, alasan dan tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak dan wajib pajak. Hak dan wajib pajak terbagi atas 10. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Yang ketiga, hak pengasuran. Yang keempat, hak untuk penundaan pelaporan. Yang kelima, hak untuk mengurangi PPh pasal 25. Yang keenam, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, hak untuk pembebasan pajak. Yang kedelapan, hak pengembalian pendahuluan. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak. Yang kesepuluh, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk membahas dengan tim quality assurance. Tim quality assurance pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan. Yang keempat, penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa. Pada umumnya, pemeriksaan berpikir bahwa wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang C, peninjauan dokumen. Ketentuan yang berkaitan peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa pajak terbagi atas 3. Yang pertama, dokumen dapat dipinjam pada saat itu juga jika dilakukan pemeriksaan lapangan. Yang kedua, dokumen harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang ketiga, dokumen dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan. Yang D, penolakan pemeriksaan. Jika wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak menolak penandatangan surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksaan pajak. Yang E, pengujian oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode pemeriksaan dapat berupa metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik pemeriksaan pajak bentuknya seperti pengujian, pengesahan dokumen, evaluasi, analisis angka, dan lain-lain. Yang F, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP dengan melampirkan surat pemeriksaan wajib pajak, memberikan tanggapan tertulis atas SPHP. Jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksaan pajak akan membuat berita acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksaan pajak. Yang G atau yang terakhir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir merupakan pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak atas pertemuan pemeriksaan. Hasil pembahasan ditulis dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.